Dari suara yang Anda dengarkan, Anda dapat menghitungnya. Kemudian tarik nafas lagi, keluarkan perlahan. Tarik nafas lagi, rasakan paru-paru Anda mengembang. Keluarkan perlahan melalui mulut. Kemudian perlahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman CGP hebat, izinkan saya untuk mempresentasikan dan menganalisis modul ajar saya. Modul ajar berdiferensiasi terintegrasi dengan KSD. Dalam hal ini yang ingin kita analisis bersama adalah tentang KSD yang ada di dalam rencana pembelajaran saya ini. Dalam langkah pendahuluan atau orientasi, pada langkah menyapa murid dengan pertanyaan reflektif tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, itu menurut saya masuk ke dalam KSE kesadaran diri. Kemudian pada langkah mengenali emosi perasaannya, saya suruh anak-anak untuk mengambil emotikon dan memilih perasaannya berdasarkan emotikon yang dipilih. Ini menurut saya adalah KSE kesadaran diri karena kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai pada dirinya sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri. Selanjutnya pada kegiatan inti, saya membagi murid menjadi 5 kelompok dan mereka itu duduk sesuai kelompok yang sudah dibentuknya. Ini adalah KSE kesadaran sosial karena kemampuan untuk memahami sudut pandang itu berdasarkan empati dengan orang lain. Jadi mereka itu duduk berdasarkan latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda tanpa memilih latar belakang yang berbeda. Kemudian pada langkah masih dalam sintak proyek based learning, pada langkah memonitor murid dan kemajuan proyek, di awal saya menyuruh murid berdiskusi tentang etika dan pergaulan dalam Islam. Nah, itu menurut saya adalah kemampuan KSE, keterampilan berelasi, karena peserta didik ini berusaha untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat dan sportif. Selanjutnya, dalam metode diskusi juga ada kegiatan role playing, dan ini menurut saya juga adalah KSE keterampilan relasi karena kemampuan untuk membangun dan mempertahankan sebuah hubungan. Selanjutnya pada tahap mengevaluasi pengalaman dan refleksi pembelajaran untuk mengembalikan fokus murid dan saya melakukan teknik STOP KSE manajemen diri untuk mengelola emosi agar kelas menjadi tenang kembali. Kemudian setiap kelompok secara bergiliran mempresentasikan hasil produk. Kalau menurut saya itu adalah KSE pengambilan keputusan yang bertanggung jawab karena kemampuan untuk berlatih membuat keputusan beralasan masuk akal setelah menganalisis informasi, data, dan fakta. Demikian teman-teman dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi berbagi strategi dalam melakukan pengamanan kawan sekolah ya. Dalam hal ini kami melakukan pengemasan hasil belajar, pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE. Sebenarnya ada 2 cara, bisa online, bisa offline. Nah, ini kami lakukan secara offline. Kemudian setelah itu kami melakukan kegiatan berupa observasi rekan sejawat. Nah, dalam hal observasi rekan sejawat ini terlebih dahulu kami melakukan tahapan praobservasi. Dalam praobservasi itu yang disiapkan adalah perencanaan pembelajaran. Nah, dalam perencanaan pembelajaran apa yang kami bahas adalah pihak yang terlibat. Ini materinya Pak. Adalah kepala sekolah dan rekan sejawat tentunya. Terus fasilitas yang akan kami gunakan adalah ruangan ber-AC tentunya. Ya, karena kalau nggak ber-AC panas. Ya, kemudian ada internet dan materi. Nah, setelah melalui tahap praobservasi, langkah selanjutnya kami adalah melakukan observasi. Observasi ya berupa praktek proses pembelajaran. Yang dilakukan dalam proses pembelajaran ini adalah kegiatan pembelajaran, pendekatannya, kemudian metode serta teknik yang digunakan oleh guru sebagai observer kami. Nah, setelah melakukan observasi, kami tahap selanjutnya adalah pasca observasi. Setelah observasi, hal yang kami lakukan adalah umpan balik dan tindak lanjut. Setelah itu, hasilnya dan umpan balik dan tindak lanjut ini adalah
tujuan kita tercapai. Demikian presentasi